Siluman buaya putih dari Sungai Rahasia. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, tersebar legenda tentang siluman buaya putih. Sungai yang membelah desa itu menjadi jantung kehidupan para penduduknya, menyediakan air dan ikan yang melimpah. Namun, di balik gemericik airnya yang tenang, sungai itu menyimpan kegelapan yang tak banyak diketahui orang luar. Pada suatu malam yang gelap gulita, seorang nelayan tua bernama Pak Wiryo pergi memancing di sungai tersebut. Sudah puluhan tahun ia menjalani profesi ini, mengenal setiap lekuk sungai dan arusnya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin seakan-akan berhenti berhembus, dan hanya ada keheningan yang menekan di sekitar. Pak Wiryo menebarkan jala dengan hati-hati. Namun seiring dengan jatuhnya jala ke air, ia merasakan keanehan. Air sungai yang biasanya jernih berubah menjadi keruh. Sebuah getaran aneh menjalar melalui air, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Namun, Pak Wiryo mengabaikannya dan menarik jala. Ketika jala itu muncul ke permukaan, ia terkejut melihat seekor ikan berwarna putih yang besar tersangkut di dalamnya. Ikan itu sangat besar, lebih besar dari ikan manapun yang pernah ia tangkap sebelumnya. Sisiknya berkilauan dalam kegelapan, seolah-olah terbuat dari perak. Dengan tangan gemetar, Pak Wiryo melepaskan ikan itu dari jala. Namun, ketika ia hendak memasukkan ikan tersebut ke dalam keranjang, ikan itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti rintihan manusia. Pak Wiryo tertegun. Ia merasa ada yang salah. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, ikan itu berubah menjadi sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Sisiknya lenyap, berganti kulit putih yang bersisik, dan mata makhluk itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Itu bukan ikan biasa, itu adalah siluman buaya putih yang legendaris. Pak Wiryo terjatuh ke belakang, ketakutan dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Siluman itu menatapnya tajam, seolah-olah menilai seberapa besar ketakutan yang bisa dirasakannya. Tanpa berkata apa-apa, makhluk itu kemudian menyelam kembali ke dalam sungai, meninggalkan Pak Wiryo yang terkapar ketakutan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Pak Wiryo terbaring pingsan di pinggir sungai. Mereka membawanya pulang. Namun setelah peristiwa itu, Pak Wiryo tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Ia sering terlihat berbicara sendiri. Matanya selalu kosong, seolah-olah jiwanya telah tersesat di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Desa pun mulai dilanda ketakutan. Satu persatu, para nelayan yang pergi memancing di malam hari tidak pernah kembali. Setiap kali ada yang hilang, penduduk desa hanya menemukan jejak kaki besar yang ditinggalkan di tepi sungai, seolah-olah ada sesuatu yang telah menyeret mereka ke dalam kegelapan. Legenda tentang siluman buaya putih pun semakin menyebar. Diceritakan bahwa makhluk itu dulunya adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh dewa karena kesombongannya. Sang pangeran, yang dahulu terkenal dengan kecantikannya, berubah menjadi seekor buaya putih yang mengerikan. Dikutuk untuk hidup selamanya di sungai tersebut. Ia menjadi penjaga sungai, menuntut jiwa-jiwa yang berani melanggar batas kesucian sungai itu. Suatu malam,
seorang pemuda bernama Bima, yang terkenal karena keberaniannya, memutuskan untuk mengakhiri teror siluman itu. Bima adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu bela diri tinggi, dan ia tak percaya pada legenda. Ia menganggap cerita tentang siluman buaya putih hanya karangan orang-orang tua yang terlalu takut dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dengan membawa sebilah keris pusaka peninggalan leluhurnya, Bima berangkat menuju sungai. Malam itu, bulan purnama menerangi jalan setapaknya, memberikan suasana tenang yang menipu. Saat ia tiba di tepi sungai, Bima mulai mempersiapkan peralatannya. Ia tahu bahwa jika siluman itu memang ada, maka malam ini ia akan muncul. Bima duduk di atas batu besar di tepi sungai, menunggu. Waktu berlalu, dan suara malam mulai menggema di telinganya. Seketika, air sungai mulai bergolak, dan dari dalam kegelapan muncul sosok buaya putih yang besar. Mata makhluk itu menyala merah, menatap Bima dengan tajam. "Siapa kau yang berani mengganggu tempatku?" Suara siluman itu bergema, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam pikiran Bima. Bima tidak gentar, ia menghunus kerisnya, menunjuk ke arah siluman itu. "Aku adalah Bima, dan aku datang untuk mengakhiri kutukanmu. Engkau telah mengambil terlalu banyak jiwa dari desa ini. Sekarang waktunya kau kembali ke tempat asalmu." Siluman itu tertawa. Suara tawa yang menggema seperti deru ombak menghantam karang. "Manusia sombong, tak ada yang bisa mengakhiri kutukanku. Aku abadi, dan sungai ini adalah rumahku. Jika kau ingin mencoba, maka bersiaplah menerima nasibmu." Tanpa ragu, Bima melompat ke arah siluman itu. Kerisnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Namun, setiap kali ia mencoba menusukkan kerisnya, tubuh siluman itu lenyap seperti kabut, hanya untuk muncul kembali di tempat lain. Bima terus berjuang, namun tak ada serangan yang mengenai sasarannya. Akhirnya, siluman buaya putih itu menunjukkan wujud aslinya yang lebih besar dan lebih menakutkan. Dengan satu serangan cepat, siluman itu menyerang Bima, mencengkram tubuhnya dengan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Bima merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak bisa dilawannya. Dalam sekejap, keris pusakanya terlepas dari genggaman, dan ia terlempar ke dalam sungai. Sebelum ia tenggelam, Bima mendengar suara siluman itu berbisik di telinganya. "Ini adalah hukuman bagi kesombonganmu. Kau tidak akan pernah kembali. Jiwa dan tubuhmu sekarang adalah milikku." Desa itu tidak pernah mendengar kabar tentang Bima lagi. Sebagian penduduk percaya bahwa ia berhasil mengalahkan siluman itu dan pergi meninggalkan desa. Namun lebih banyak yang percaya bahwa ia telah menjadi korban berikutnya dari siluman buaya putih. Setelah malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati sungai tersebut, apalagi pada malam hari. Sungai itu kini sunyi, tak lagi ada kehidupan di sekitarnya. Penduduk desa pindah ke tempat lain, meninggalkan rumah-rumah yang kini dipenuhi lumut dan rerumputan liar. Namun, bagi mereka yang percaya pada legenda, siluman buaya putih itu masih hidup di sana, menjaga sungainya dengan penuh amarah dan dendam. Sesekali,
Di malam-malam tertentu, jika ada yang berani mendekat ke sungai, mereka bisa mendengar suara gemericik air yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan. Dan di bawah sinar bulan purnama, terkadang terlihat kilatan putih di tengah sungai, seolah-olah seekor buaya besar sedang mengawasi dari kejauhan. Namun, tak ada yang berani memastikan, karena di desa itu, mereka percaya bahwa siluman buaya putih itu abadi. Dan selama sungai itu ada, selama itu pula siluman itu akan terus mengintai, menunggu jiwa-jiwa yang berani menantangnya.